Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Akhlaq al-Banin, yang mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan yang kelima terkait tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad, bismillah, qala musannifu rahimallahu taala, ayyuhal waladu, ayyuhal waladul aziz, Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqaka wa hassana surataka bi an a'taka a'inain tanzuru bihimal asya. Wahai anakku yang mulia, wahai ananda yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan engkau dan membaguskan atau membaguskan rupamu, ya, wajah kita cantik, tampan dan seterusnya, sebaik-baik ciptaan, gitu ya. Bi an a'taka ainain, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau penglihatan dua mata. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau dua mata. Tanzuru bihimul asya, yang mana engkau bisa melihat segala sesuatu dengan dua mata tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau dua telinga. Yang mana engkau bisa mendengar dengan dua telinga itu suara-suara. Dan juga begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau lisan, yang mana dengan lisan itu engkau bisa bercakap-cakap. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau dua tangan, yang mana dengan menggunakan dua tangan tersebut engkau bisa fi asgharika, ya, mengerjakan sesuatu, ya. Dengan dua tangan itu engkau bisa mengerjakan mengerjakan apapun bentuk kesibukan engkau. Warijlaini tamshi 'alaiha, dan Allah juga telah memberikan kepada engkau dua kaki, yang mana dengan dua kaki itu engkau bisa berjalan. Wa aqlan ta'rifu bil khairan minasyarr, dan juga Allah telah memberikan kepada engkau akal, dan dengan akal itu engkau bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa na'ama 'alaika bisihhati wal 'afiyah, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau kesehatan, yang memberikan kepada engkau kesehatan. Wa wadu'ar rahmata fi qulubi walidaik, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kasih dan sayangnya, memasukkan kasih sayang tersebut ke dalam hati kedua orang tua engkau. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, sehingga sehingga engkau diberikan didikan, ya, dengan pendidikan yang baik. Jadi engkau dididik dengan cara yang baik. Fayajibu 'alaika, maka pesan Syekh, maka wajiblah bagi engkau itu untuk memuliakan Tuhan engkau dan mencintainya. Wa tuhibbahu, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mestilah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bi an tamtasila awamirah wa tajtaniba nawahiyah wa an tu'azzima aydha jami'a malaikatihi wa rusulihi wa anbiya'ihi wa salihin min ibadihi wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Kemudian kata Syekh, maka karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala bentuk macam kenikmatan tersebut dari atas tadi itu, ya, maka hendaklah
engkau, kita semua maksudnya, ya, menjauhkan diri kita itu dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga mesti mengagungkan, membesarkan, memuliakan semua para malaikat, mengagungkan semua para rasul, para nabi, orang-orang soleh dari hamba-hambanya Allah, dan mencintai mereka kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Nah, ini cinta ya. Makanya kalau misalnya kita mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi, maka Allah pun akan memuliakan kita. Sebagaimana Zulaikha juga demikian juga. Zulaikha itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal mati oleh suaminya karena singkat ceritanya adalah Zulaikha ini sangat cinta kepada dengan Yusuf, ya, sampai matanya buta, sampai kerajaannya hilang, habis jadi orang fakir dan miskin Zulaikha tersebut. Tapi karena kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bukan memang diawalinya dengan nafsu, ya, cinta dengan Nabi Yusuf tersebut, tapi di akhir hayatnya dia bukan karena cinta Nabi Yusuf karena nafsu lagi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi? Allah kembalikan penglihatannya yang buta tadi itu, kemudian Allah berikan kesehatan kepada Zulaikha. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zulaikha tersebut. Nah, ini. Makanya kalau kita mencintai orang-orang soleh, maka tentunya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti bergaul, bergabung dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada orang-orang soleh. Walaupun mungkin kita tidak belum belum menjadi orang soleh, tapi setidaknya kita mencintai orang-orang soleh. Kemudian dengan cara kita mencintai orang-orang soleh itu, ya, kita bisa dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian wa idza ahbabta rabbaka wa tasalta awamirahu wajtanabat nawahiyahu zadaka min ni'ami wa ja'alaka mahbuban bainan nas wa hafizaka min kulli adha wa ataka kulla ma turid min rizqi wa ghairi. Kemudian kata Syekh, ya, apabila engkau mencintai Tuhan engkau, wa tasalta awamirahu, dan engkau mengerjakan, mematuhi, ya, mengerjakan segala bentuk perintah-perintahnya, dan engkau pun menjauhi apa yang dilarangnya, zadaka min ni'ami, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menambah segala bentuk kenikmatan tersebut. Subhanallah. Ya, Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut karena kita mencintai Allah, kemudian menjauhi larang-larangannya, kemudian yang kedua itu adalah menjauh mengerjakan perintah-perintahnya, mencintai Allah. Kemudian yang kedua itu kita mengerjakan perintah-perintahnya, kemudian menjauhkan apa yang dilarangnya. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian apa lagi? Wa ja'alaka mahbuban bin nas. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan orang-orang di sekitar kita pun akan mencintai kita, ya. Orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita itu pun akan mencintai dan menyayangi kita. Kenapa? Karena buah daripada tiga tadi itu, ya, mencintai Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga ini kita kerjakan, maka orang-orang sekitar kita pun akan mencintai kita. Karena yang membuat orang cinta kepada kita itu bukan karena kitanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan rahmat dan kasih sayang itu kepada diri orang lain. Jadi kalau misalnya mau dicintai oleh orang, disayangi oleh orang, ya, maka tiga ini syaratnya. Wa hafizaka min kulli adha, bukan hanya sekedar cintai oleh orang saja, tetapi Allah juga akan menjaga kita dari segala macam bentuk yang dapat menyakiti kita. Wa ataka kullama turid, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Apa saja? Minar rizki wa ghairihi, berupa rizki
Rezeki itu banyak ya. Rezeki itu bukan hanya sekedar uang saja, tetapi kesehatan, punya teman baik, teman soleh, teman soleh, kemudian diberikan anak-anak yang soleh nantinya, anak-anak yang soleha nantinya, segala urusan dipermudah oleh Allah. Wa ghairi, dan selain daripada itu. Nah, itu adalah rezeki ya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan dari Syekh ini ya kepada kita semua bahwa mestilah kita apa namanya mengerjakan yang pertama adalah mencintai Allah, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-waladul amin. Kemudian anak yang jujur. Mesti kita sebagai seorang anak mesti jujur. Muhammadun waladun amin. Ya khafullah kita baca karena ini sudah ada barisnya, harokatnya kita baca terjemahan aja kali ya. Mungkin sedikit ada yang Arabnya. Kemudian Muhammad ini adalah anak yang amanah, yang jujur, dapat dipercaya. Dia takut kepada Allah dan dia pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadata yaumin, dan suatu hari qalat lahu ukhtuhu Su'ad. Saudaranya Su'ad berkata kepadanya, ya saudara perempuan maksudnya. Apa kata beliau? Wahai saudaraku, sesungguhnya orang tua apa bapak kita qad kharaja minal bait. Sungguh telah keluar dari rumah. Fahalumma bina naftah khizanat at-tu'am linakula ma fiha minal ma'kulat alladhidah fa abuna la yanzuru ilaina. Masya Allah. Nah, ini karena dia amanah ya, karena dia jujur dan seterusnya. Maka dia mengatakan, ya, wahai saudaraku, ayah kan sudah keluar. Ayo kita buka khizanah itu apa namanya? eh, lemari ya, lemari makanan. Kalau bahasa kita songkok ya, songkok apa namanya itu. Pokoknya tempat penyimpan makanan. Untuk apa? Supaya kita bisa makan apa yang ada di dalam lemari makanan tersebut. Kita makan makanan yang enak-enak. Kenapa? Karena memang orang tua kita nggak lihat, bapak kita tidak melihat melihat kita. Fa'ajabah Muhammadun, maka telah menjawab Muhammad ya apa yang diajak oleh saudara perempuannya Su'ad tadi itu. Hakikatannya ukhti, sebenarnya wahai saudaraku, memang orang tua kita atau bapak kita tidak melihat kita. Akan tetapi, ama ta'lamina, apakah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat melihat kita. Subhanallah ya. Ini akidah ya. Nih. Kemudian fahdari mithla hadzal amalil qabih. Maka waspadalah wahai saudariku, waspadalah wahai saudariku dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti ini. Kenapa? Li'annaki law akhadti syai'an bighairi ridha abiki fa inna Allah yaghdabu 'alaiki wa sawfa yu'aqibuki. Masya Allah, ini nasihat ya Muhammad. Apa kata Muhammad? Waspadalah wahai saudara-saudariku dari perbuatan yang buruk tersebut. Ya, kenapa? Kalaulah seandainya engkau mengambil sesuatu tanpa keridhaan orang tua atau keridhaan ayah engkau, maka ketahuilah Allah murka, Allah marah kepada engkau dan kelak nanti akan diiqab, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khafat Su'ad, maka ya kan, maka Su'ad pun masa takut dia, takut. Wastahat min su'i niyatiha wa qalat sahihun kala kalamuka ya akhi wa ashkuruka katsiran ala hadhihi nasihat at-tayyibah. Maka Su'ad pun takut, dan dia pun merasa apa namanya malu ya dari niat yang tadi itu, dan dia mengatakan benar kalau perkataan engkau itu benar wahai saudaraku, dan aku bersyukur banyak-banyak sama engkau
ya terhadap nasihat yang baik ini untukku. Nah, subhanallah. Ini penting ya, penting menanamkan eh, sikap jujur, amanah ya dari kecil sebenarnya. Yang sebagaimana pada pertemuan yang awal ya bahwasanya kita mesti menanamkan rasa jujur, eh, menanamkan apa namanya, menanamkan akhlak yang baik terhadap anak-anak kita kelak. Dari kecil diajarin akhlak sehingga nanti tumbuh berkembang dia beradab. Kalau ilmu bisa dicari walau di apapun, tapi kalau akhlak itu dibentuk dari kecil ya. Kemudian al-waladul muti', ya. Kemudian anak yang taat. Hasanun walad muti'. Hasan ini anak yang taat. Dia sholat setiap hari. Ya, sholat yang 5 di waktu-waktunya, waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan wa yuwazibu 'alal huduri fil madrasah, dan dia pun menjaga atau dia pun apa namanya, selalu hadir di sekolah, ya selalu hadir di di sekolah. Wa yuwazibu 'alal huduri fil madrasah, nggak pernah absen. Dan dia pun ya selalu membaca Al-Quran, kemudian mentadaruskan atau mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang di sekolah tadi itu di rumahnya. Walidzalika, oleh karenanya, yuhibbu abuhu wa ummuhu, maka bapaknya, ibunya pun mencintai si Hasan tersebut. Bukan hanya ibu dan bapaknya saja mencintainya, tetapi para ustadznya, kemudian semua orang pun mencintai Hasan. Kenapa? Karena dia adalah Hasan, anak yang soleh, anak yang taat. Bukan hanya dia rajin sholat saja, tapi dia belajarnya juga bagus, mengulang pelajarannya juga bagus. Kemudian wa min adatihi idza arada naum, dan kebiasaannya itu apabila dia hendak tidur, dia berzikir kepada Allah. Kemudian dia mensyukuri atas apa yang ala an hafizahu taula yaumihi, yang ya, dan dia pun mensyukuri apa namanya, mensyukuri karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dia sepanjang sepanjang hari, itulah yaumihi, sepanjang sepanjang harinya. Nah, maka maka ya kita mesti mensyukuri terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, apa saja bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita itu menjaga atau mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita itu. Syukur alhamdulillah. Makanya ada sujud syukur. Ya, sujud syukur. Maka syukur itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah saja, tapi kata para ulama, syukur itu ya mesti dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, minal bala'i wal adha. Ya, minal bala'i wal adha. Dan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari mara bahaya. Tsumma yaqul, kemudian berkata, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, dia baca doa sebelum itu, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, apa namanya, Allah yang telah menghidupkan, Allah yang telah mematikan. Wa idza qama min naumihi, kalau dia bangkit dari tidurnya, dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya tidur, dan dia akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi milik Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami, dan kepadanya lah Allah kita akan dikembalikan. Wa min adatihi aidan idza akala, wa min adatihi aidan idza akala ayakul awalan, kalau dia kebiasaan dia juga, ya si Hasan tadi itu kebiasaan dia juga bahwasanya kalau dia makan ya dia baca doa dulu, nggak main-main ambil-ambil gitu saja, baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia selesai daripada makannya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nikmat makan tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang aujada lahu tu'am, yang mengadakan baginya makanan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya li'annahu ya'lam, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Dialah yang mengadakan lahu baginya ta'ama makanan. Allah yang mengadakan makanan, bukan yang lain. Perantaraannya adalah melalui ibu, bapak, cari uang, masak, dan seterusnya. Tetapi sejatinya, hakikatnya adalah yang memberikan makanan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqul, dan dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwatin. Allahu Akbar. Ya, ini diajarkan kepada anak kita nih Bapak Ibu. Kemudian ma as'ada hadzal walad al-muti' yardu anhu rabbuhu wa sawfa yudkhilul jannah. Maka alangkah bahagianya ya anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah bahagianya ya kita memiliki anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma-nya itu adalah ma ditakjub ya. Ma yang takjub. Ya alangkah bahagianya ya anak yang taat ini. Yardu anhu rabbuhu, yang mana Allah meridhoinya dan kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya Allah, biasa. Kemudian ayyuhal waladul abidib, wahai, nah ini yang ke-8, Nabi Muhammad SAW. Nabi engkau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting nih, kita tanamkan cintanya dari kecil kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan lagu-lagu musik-musik yang bisa menjauhkan anak kita daripada agama, yang bisa menjauhkan anak kita dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil kita mesti menanamkan kecintaan tersebut kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang tua pun mesti mencontoh, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sehingga kita bukan hanya berbicara memberikan nasihat kepada anak-anak kita, akan tetapi kita mesti memberikan contoh kepada anak-anak kita sehingga anak kita juga bisa meniru apa yang disampaikan dan apa yang dilihat oleh dia. Ini penting kita sebagai kedua orang tua. Nah, kemudian apa nasihat Syekh? Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab, sebagaimana kama yajibu alaika an tu'azzima rabbaka, sebagaimana engkau mengagungkan Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa taala, ya, maka wajib juga bagi engkau juga mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati engkau pun dipenuhi dengan mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak min mahabbatika liwalidaik, lebih banyak mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mencintai orang tua engkau, bahkan diri engkau sendiri. Nah, ini bagaimana ini cara memasukkan rasa cinta itu melebihi segala-galanya ya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta walaupun ya mencintai kedua orang tua, bahkan diri kita, semuanya kita serahkan untuk mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annahu alladhi 'allamana dinal Islam. Itulah yang diajarkan ya dalam agama kita ini yang mulia, agama Islam. Wa bisababihi 'arafna rabbana. Dengan sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqna bainal halal wal haram. Melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Walianna Allah taala ahabbahu. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam ayatnya ya, Qul ati'ullaha war rasul. Wa may yuti'illah war rasul faqad faz. Barang siapa yang mentaati Allah, apa dalam ayat itu? May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mencintai, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kemudian wa li'anna Allah taala ahabbahu, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu afdalan nas, dan Allah pun menjadikan beliau itu adalah sebaik-baiknya manusia.
sebaik-baiknya manusia adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaq wal adab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun ya sebagai apa namanya eh, sebagai menggambarkan kepada kita bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai panutan kudwah bagi kita dari segi akhlaknya dan dari segi adabnya. Subhanallah ya. Rasulullah SAW itu kenapa dicintai oleh semua orang? Bahkan Abu Jahal sekalipun sebenarnya mencintai Nabi Muhammad. Ya. Tapi kenapa dia menjadi Abu Jahal? Ya, karena ada keegoisan, ada merasa merasa apa namanya eh, tersaingi dan seterusnya. Jadi seperti ini. Nah, begitulah ya. Maka Rasulullah SAW itu dicintai oleh orang-orang karena akhlak dan adabnya. Sehingga sahabat Nabi itu ratusan ribu banyaknya. Ya, dicintai oleh semua orang. Cintai oleh semua orang. Bukan karena yang lain-lainnya, tapi diantaranya adalah karena akhlak dan adabnya kepada orang-orang lain. Subhanallah ya. Ini makanya kita mesti belajar sirah nabawiyah terkait tentang akhlaknya baginda Muhammad. Bagaimana Rasulullah SAW itu mempergauli bermuamalah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam fattabi'hu fi siratihi wa'mal bin nasaihi litanala mahabbatallahi wa ridha. Kemudian yang kedua ini kata Syekh, apabila engkau mencintai Nabi engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu, maka ikutilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi siratihi, dalam sirahnya, dalam kehidupannya, wa amal bin nasaihi, dan amalkan setiap nasihat-nasihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Agar apa? Nah, agar engkau mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Apabila engkau mencintai baginda Muhammad SAW, apabila engkau mau, kalau bahasa kita, kalau engkau mau mencintai baginda Muhammad SAW, bahkan dicintai oleh baginda Muhammad SAW, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikuti langkah-langkah baginda Muhammad itu ya dari segi kehidupannya dan mengamalkan setiap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh baginda Muhammad. Ya, ya, bagaimana cara mengetahui nasihat-nasihatnya? Bisa baca buku, ya bisa ikut kajian, ikut masyayikh, lihat ada para ulama, ya, dan seterusnya. Nah, maka dengan cara itu kita bisa mengenal baginda Muhammad lebih lebih dalam lagi. Subhanallah. Baik, kita sekali lagi ya. Adabul manzil, ya, adab-adab ketika berada di rumah. Yajibu 'alal walad an yura'iyal adab fi manzilihi. Maka seorang anak ya wajiblah dia menjaga adab-adab di dalam rumahnya. Kenapa demikian? Bi ayyah tarima walidaih. Ya, eh, ya, bi ayyah tarima walidayhi wa ikhwanahu wa akhwatihi wa kulla man fil manzil wa la ya'mal syai'an yudhibu ahadan minhum wa la yu'anida akhahu al-kabir wa la yukhasima akhahu as-saghir wa la yu'dhi al-khadim wa idha la'iba bin nizam بغير سياح ولا حركة لا تليق به لا سيما إذا كان أحد في البيت نائما أو مريضا. Kata Syekh, wajiblah bagi seorang anak itu menjaga adab-adabnya di dalam rumahnya. Ya, menjaga sopan santunnya di dalam rumahnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memuliakan orang tuanya, dengan cara memuliakan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan setiap orang yang berada di dalam rumah tersebut dimuliakan, dijaga adab-adabnya di rumah itu. Tidak boleh berkata-kata kasar,
menghardik dan seterusnya, dan tidak mengerjakan sesuatu yang dapat mendatangkan murka atau marah salah satu atau orang yang berada dalam rumah itu. Dan wala yu'anida akhahul kabir, dan tidak apa anid, ya anid ya, apa anid ya, wala yu'anid akhahul kabir wala yukhasima akhahus saghir. Bentar, anid. Hmm, anid ya, bentar. Ya, melawan. Ya, dia tidak boleh membangkang. Anid, anid itu membangkang, melawan ya. Dan dia tidak boleh membangkang, melawan, menghardik saudara dia yang lebih besar dari dia, dan tidak boleh mencaci maki saudara dia yang lebih kecil dari dia, dan tidak menyakiti pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya. Kalaupun dia bermain, bermainnya itu apa namanya, la'iba bin nizamin bi ghairi siyahin wala harakatin. Kalaupun dia bermain, apa maksudnya? Kalaupun dia bermain, nah, wa idza la'iba la'iba bin nizamin bi ghairi siyahin wala. Nah, kalaupun dia bermain, maka bermainnya itu dengan baik, dengan teratur ya, tidak membuat kerusakan gitu. Binizam, tersistem, main itu tersistem. Bighairi siyahin wala harakatin wala tadiku bihi la siyama idza kana ahadun fil baiti naiman au maridan. Nah, main itu bersistem, tidak mengganggu lah, kalau bahasa kitanya tidak mengganggu, bighairi siyahin, apa nih, tanpa ada eh, apa nih misalnya, bighairi siyahin wala harakatin la taliku bihi, dan tanpa ada hmm, bighairi siyah, siyah intarnya, siyah nih, siyah, bighairi siyah, tidak ngomong-ngomong kotor ya, tidak ngomong-ngomong kotor, kemudian tidak ada apa nih, ya kita tinggalkan dulu ya. La siyama idza kana, apatah lagi apabila orang di rumah itu ya lagi tidur atau lagi sakit. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada orang sakit, ada orang yang dalam keadaan tidur, jangan berisik, jangan ribut. Ya, jaga adab-adab di rumah itu. Kalau ada kalau ada abang kita, adik kita, ya tidak mengeraskan suara, tidak membuat orang yang di rumah itu murka kepada kita. Kenapa? Karena akhlak kita yang buruk. Kemudian wa an yuhafidh ala adawat manzil, yang menjaga barang-barang yang ada di rumah tersebut, peralatan-peralatan yang ada di rumah tersebut. Fala yaksirul awani, enggak boleh memecahkan barang-barang yang ada di rumah. Wala yughayyira al abwab wala yufsida al-ashjar wa idza kana 'indahu 'irrun aw dajajun yuqaddimu lahu ta'am wa syaraba wa la yu'dhi. Nah, tidak boleh tidak boleh memecahkan barang-barang, piring, gelas, ya sendok, kadang sampai jadi mainan pasir dan seterusnya. Nih, boleh begitu kan? Dan wala yughayyira al-abwab, dan tidak boleh apa namanya? Wala yughayyira abwab ya. Tidak boleh memecahkan barang-barang, kemudian wala yughayyir, ya tidak boleh apa nih, wala yughayyiru al abwab, mungkin maksudnya membanting pintu kali ya. Kalau kalau ini, kalau harfiahnya kan tidak merubah-merubah pintu. Nah, maksudnya mungkin maksudnya adalah membanting-banting pintu. Ya tidak boleh memecah-mecahkan barang-barang, gelas dan seterusnya,
tidak boleh banting-banting pintu, dan tidak boleh membuat kerusakan pada pohon-pohon. Kemudian ya tidak boleh kalau misalnya kalau memiliki kucing atau ayam, maka ia pun harus kasih makan, minum ayam kucing tersebut dan tidak menyakiti hewan tersebut. Nah, ini adab ketika kita berada di rumah. Abdullah fi manzilihi, insyaallah kita akan sambung nanti. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.